Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Ikhwanda Zulkarnain di channel Faster Frozen Food. Ini saya berada di depan Cold Storage Faster Frozen Food. Kali ini sedikit akan membahas tentang frozen, yang mana banyak orang bertanya bahwa bagaimana sih caranya membuat bisnis frozen, atau langkah-langkah awal ketika kita ingin membuat bisnis frozen atau membuat toko frozen. Yang pertama pastinya kita harus niat dulu ya teman-teman, niat bahwa kita akan berbisnis di dunia perfrozenan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita belum punya modal, berarti kita harus cari modal dulu, dan modal terbaik modal sendiri, atau kalau kita belum punya modal sendiri bisa kita membuat percaya kepada saudara kita, teman kita, selaku mereka-mereka yang punya modal agar kita bisa menjalankan bisnis frozen. Tuh. Yang ketiga, ya, kembali lagi, kalau belum punya modal, ya, berarti menggunakan tempat seadanya. Bisa itu rumah sendiri, ya, atau nih ya, kalau kita bisa lobby lagi, kita bisa, mungkin saudara ada yang punya ruko, ya, dengan sistem pembayaran ruko mungkin dicicil, ya, jadi kita bisa DP dulu. Atau kalau bagi teman-teman yang punya modal, saran saya itu lebih memilih tempat yang strategis teman-teman, terutama tempat-tempat yang dia sebagai jalur utama, ya, lalu lalang orang. Dikarenakan walaupun kita membayar lebih mahal untuk segi sewanya, ya, tapi di kemudian hari kita akan merasakan percepatan dari penjualan produk-produk frozen tersebut. Jadi di situ keuntungannya, walaupun kita akan lebih mahal untuk pembayaran sewa, ya, kalau itu memang sewa. Lebih bagus lagi kalau itu memang sudah menjadi punya kita sendiri, ya, atau hak milik pribadi. Itu lebih bagus lagi teman-teman. Jadi itu 3 ya. Yang pertama tadi niat dulu, karena kalau sudah niat kita akan mencintai bisnis itu teman-teman. Yang kedua modal, ya. Modal ini bisa fleksibel, ya. Kalau itu kita belum punya, ya kita harus mencari modal untuk bisa mempercayai orang yang pemilik modal itu tadi, ya. Kalau kita kuat, ya bisa bagi hasil, ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah tempat. Usahakan untuk cari tempat yang strategis. Kalau belum punya tempat strategis, kembali lagi, ya, kita mungkin tempat seadanya dan modal seadanya. Jadi agak lebih lambat sebenarnya. Lebih baik kita usahakan permodalan lebih besar agar perputaran penjualan produk itu lebih cepat, ya teman-teman. Itu. Yang keempat, jangan lupa setelah kita punya niat, terus modal dan lokasi yang strategis, utamanya kita harus tahu dulu produk apa nih yang bakalan laris di pasaran, karena itu krusial sekali. Daripada kita mungkin stok produk yang kurang laku, akhirnya membuat bisnis kita terhambat. Mungkin untuk di awal pilihlah produk-produk yang menjadi pioner, ya, menjadi produk-produk unggulan yang sudah dikenal orang, terutama, ya, yang sudah biasa orang beli. Jadi kita harus riset, ya, cari, ya, riset ke pasar, produk apa sih yang paling laku, ya, atau produk apa yang paling dibutuhkan, terutama bagi pembakar nih, pembakar sosis mungkin, ya, atau biasa yang digunakan ibu-ibu rumah tangga yang
di tempat kalian gitu kan. Kalau mungkin di kota mungkin bisa lah jual yang lebih premium, tapi kalau untuk di desa biasanya lebih ke produk-produk yang harga terjangkau dan memang sangat mudah dijual ya teman-teman. Jadi itu yang keempat ya teman-teman, produk. Agar menunjang kelancaran bisnis ya harus mencari produk yang laris ya, gitu. Selanjutnya yang kelima, nah karena bisnis frozen ini kaitannya dengan alat yaitu freezer ya, untuk skala kecil, dimana freezer itu membutuhkan listrik ya, dan seringkali teman-teman akan mendapati ya, yaitu masalah di besarnya tagihan listrik ya. Jadi kalau untuk di awal teman-teman, bagusnya pilihlah alat freezer yang dia sistemnya box ya teman ya. Jadi freezer yang box, jangan yang sliding kalau untuk di awal ya, kecuali memang punya budget lebih dan memang sudah bisa mengatur kelistrikan itu sendiri. Oke lah, kita bisa pakai freezer yang bentuknya sliding, jadi di atasnya kaca gitu ya teman-teman. Tapi untuk di awal, untuk pemula, lebih baik freezernya yang berbentuk box, karena di situ nanti kita akan menggunakan skema listrik, yaitu mungkin seminggu kita akan hidupkan sampai es itu mulai membeku ya, dan mungkin menjadi kembang es itu tadi ya, dan kemudian kita patiin aja. Jadi kita lepas colokan kulkasnya tadi, freezernya tadi, agar tidak menyerap listrik lagi. Jadi biar kita pakai skema 7 hari hidup, 3 hari mati. Jadi dalam 1 bulan ya, kita hanya menggunakan listrik itu hanya sekitar 20 hari teman-teman ya, karena 7 hari hidup, 3 hari mati, berarti kan ada kemungkinan 20 hari doang gitu loh yang kita gunakan, karena kita masih menggunakan tingkat kedinginan es itu yang ada di dalam box. Jadi kita bisa mengirit listrik teman-teman. Itu saran di pembisnis pemula dari frozen gitu. Jadi biar nggak kewalahan untuk bayar listrik, karena memang krusial sekali di bisnis frozen ini. Banyak yang mengeluhkan tentang pembayaran listrik itu tadi. Mungkin ada yang bertanya, nanti gimana kaitannya dengan mesin yang dihidupkan terus dimatikan lagi ya, dengan skala yang rutin seperti itu. Untuk saat ini alhamdulillah kita sudah terapkan itu ya, di kemarin-kemarin di awal-awal kita memulai bisnis frozen, kita terapkan itu juga, dan alhamdulillah tidak ada kendala teman-teman. Apalagi kalau kita beli freezernya dalam keadaan baru, itu lebih menunjang lagi. Karena kalau beli second, seringkali freezer yang second itu kurang maksimal dinginnya teman-teman. Oke lah dengan harga yang murah ya, berarti kita harus teliti dalam mencari kulkas atau freezer yang benar-benar prima ya. Jangan sampai salah beli teman-teman, karena harganya sama. Kalau kita salah beli, kualitasnya ternyata itu menyusahkan kita ya, lebih baik dijual lagi. Tapi kalau dia second dengan kualitas es yang lumayan bagus dan bisa dengan skema dimatikan setiap minggu ya 3 hari, itu lebih bagus lagi teman-teman. Cuman saran saya nih ya, lebih baik kita beli yang baru. Jadi kita nanti akan mendapat kemudahan, dimana kita jauh dari biaya maintenance untuk servis freezer teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi itu 4 tips dulu ya teman-teman untuk memulai bisnis frozen pemula ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika bermanfaat jangan lupa like, comment, and share ya. Dan lebih baik lagi jangan lupa subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk membahas tentang perfrozenan teman-teman. Oke, cukup dulu sekian. Saya Dede Ikhwanda Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih.